Perkenalkan, nama saya Syahila Naila Turula dengan NIM 1232060022 dari kelas Pendidikan Biologi 4A. Hasil analisis jurnal dengan tema media pembelajaran interaktif game edukatif dalam pembelajaran IPA atau biologi. Jurnal pertama, EduGames sebagai media pembelajaran IPA SMP untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik 2024. Apa sih yang diteliti? Jurnal ini meneliti tentang peningkatan keterampilan proses sains atau KPS peserta didik yang mencakup kemampuan mengamati, mengklasifikasi, merumuskan hipotesis, menggunakan alat, menginterpretasi data, serta berkomunikasi. EduGames berupa smart card diteliti sebagai media interaktif yang mampu merangsang pembelajaran aktif dan keterlibatan peserta didik dalam setiap tahapan inquiry. Jurnal ini menyoroti bagaimana media pembelajaran berbasis permainan dapat menjadi solusi untuk gaya belajar generasi Z yang cenderung visual, interaktif, dan cepat bosan. Dengan mengintegrasikan smart card ke dalam model inquiry terbimbing, peserta didik didorong untuk berpikir kritis, aktif mengajukan pertanyaan, dan menemukan konsep secara mandiri sehingga terjadi peningkatan yang signifikan dalam indikator keterampilan proses sains mereka. Bagaimana sih cara menelitinya? Cara penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui model pembelajaran guided inquiry yang dikombinasikan dengan penggunaan media EduGames berupa smart card. Penelitian ini tidak secara eksplisit menjabarkan subjek dan instrumen secara rinci, seperti jumlah peserta didik, teknik analisis data, atau rancangan eksperimen formal. Namun dari isi jurnal terlihat bahwa subjek penelitian adalah peserta didik SMP pada materi klasifikasi makhluk hidup. Proses penelitian terdiri dari berbagai proses inquiry terbimbing, dimulai dari orientasi, konseptualisasi atau mengajukan pertanyaan dan merumuskan hipotesis, investigasi atau eksperimen, observasi, klasifikasi dan interpretasi data, hingga fase diskusi dan komunikasi. Dalam setiap fase, smart card digunakan sebagai alat bantu utama untuk membangkitkan rasa ingin tahu, membantu klasifikasi makhluk hidup secara visual, serta memfasilitasi eksplorasi dan komunikasi hasil pembelajaran. Jurnal kedua, pengembangan EduGame pada materi sistem saraf untuk siswa SMA 2024. Apa yang diteliti? Jurnal ini fokus penelitian utamanya adalah menciptakan media pembelajaran yang inovatif dan praktis untuk membantu siswa memahami sistem saraf secara lebih mendalam. Dengan pendekatan konstruktivistik, EduGame dirancang agar siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran melalui pengalaman langsung dan simulasi. Hasilnya, EduGame dianggap efektif dalam meningkatkan partisipasi, pemahaman materi, dan memungkinkan pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing siswa. Bagaimana cara menelitinya? Cara penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan atau RD dengan model Multimedia Based Instructional Design menurut Lee and Owens. Proses penelitian melalui 5 tahap: analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Subjek penelitian ini terdiri dari 32 siswa kelas 11 MIPA 3 dan seorang guru biologi di SMAN 2 Malang. Data yang dikumpulkan mencakup data kuantitatif, hasil validasi, dan kepraktisan dengan skala Likert. Dan kualitatif, instrumen penelitian meliputi lembar validasi dari ahli materi dan media, serta angket kepraktisan siswa. Nah, hasil menunjukkan bahwa EduGame sangat valid. Validasi media mencapai 95%, validasi materi 100%, validasi dari praktis 95%, dan kepraktisan oleh siswa mencapai 96,7%. Artinya, produk yang dikembangkan layak digunakan sebagai media pembelajaran. Jurnal ketiga, pengembangan game edukasi geniali ular tangga pada konsep bioteknologi kelas 9 2025. Apa yang diteliti? Fokus utama pada penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis game ular tangga digital untuk menyampaikan materi bioteknologi kelas 9. Media ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu visual, tetapi sebagai bahan ajar dan alat evaluasi siswa. Game tersebut dirancang agar mampu menyisipkan materi, soal, mini games dalam setiap petaknya, sehingga mampu meningkatkan motivasi dan
dan keterlibatan siswa selama pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan guru dalam memanfaatkan media berbasis teknologi sekaligus memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan kontekstual kepada siswa. Dengan pendekatan ADDIE dan sentuhan teknologi melalui Genially, metode ceramah serta membuat pembelajaran IPA menjadi lebih aktif dan bermakna bagi peserta didik. Bagaimana cara menelitinya? Cara penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan dengan model ADDIE atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evolution. Proses penelitiannya dimulai dari analisis kebutuhan di SMPIT Santama, Kota Serang, di mana ditemukan bahwa dominasi metode ceramah dan kurangnya penggunaan media interaktif mengurangi motivasi belajar siswa. Tahap desain melibatkan aplikasi Canva dan Genially, penyusunan materi bioteknologi, perancangan media ular tangga digital, serta penyusunan RPP. Tahap pengembangan mencakup pembuatan produk, validasi oleh ahli media, ahli materi, dan ahli produk, serta penyusunan soal berbasis kurikulum merdeka. Hasil validasi menunjukkan nilai sangat valid. Ahli media 85,15%, ahli materi 74,95%, dan ahli produk 91,66% dengan rata-rata 83,92%, sehingga media dinyatakan layak untuk digunakan. Jurnal keempat, pengembangan media pembelajaran interaktif game edukatif. Ada pembelajaran IPA kelas 4 Sekolah Dasar 2022. Apa yang diteliti? Penelitian dalam jurnal ini berfokus pada pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis game edukatif yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran IPA. Game yang dikembangkan menggunakan animasi, audio, dan bahasa yang komunikatif sesuai dengan dunia anak-anak SD, serta memanfaatkan konsep-konsep konstekstual dan kehidupan sehari-hari. Tujuan utamanya menciptakan media yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu memfasilitasi keterlibatan langsung siswa dan mendukung capaian pembelajaran. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa penggunaan game edukatif tidak hanya menyenangkan, tetapi juga efektif dalam membangkitkan rasa ingin tahu, meningkatkan motivasi, dan membuat siswa lebih antusias dalam memahami konsep IPA. Bagaimana cara menelitinya? Cara penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan dengan model ADDIE. Penelitian dilaksanakan di SDN Tebet Timur 15 Pagi dan melibatkan uji coba dengan responden kelas 4 SD. Tahap analisis menunjukkan adanya permasalahan seperti kurangnya variasi media pembelajaran, minimnya interaktivitas, serta motivasi belajar siswa yang rendah. Peneliti kemudian merancang dan mengembangkan media game edukatif berbasis Android untuk materi gaya dalam kehidupan sehari-hari pada tema 7. Media ini divalidasi oleh 2 ahli media dan 1 ahli materi, serta diuji oleh metode one-to-one atau 4 siswa dan small group atau 6 siswa. Hasil validasi menunjukkan skor rata-rata 91,25% per ahli dan 59% dari uji pengguna dengan kategori sangat baik. Jurnal kelima, multimedia interaktif berbasis game edukasi sebagai media pembelajaran materi sistem pernapasan di kelas 11 SMA 2020. Apa yang diteliti? Peneliti pada jurnal ini berfokus pada pengembangan media pembelajaran interaktif berupa game edukasi untuk membantu siswa memahami konsep sistem pernapasan yang dianggap sulit karena prosesnya tidak terlihat secara langsung. Media ini dirancang menggunakan Adobe Flash profesional dan dilengkapi dengan animasi, audio, video, materi pembelajaran, serta soal latihan berbasis game. Tujuan utama penelitian ini adalah menghasilkan media yang tidak hanya menarik dan menyenangkan, tetapi mampu meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa. Dengan penyajian materi yang disesuaikan dengan silabus dan kebutuhan belajar siswa, game edukatif ini diharapkan mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif di kelas 11 SMA. Bagaimana cara menelitinya? Cara penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan pengembangan menggunakan model ADDIE yang dimodifikasi, yaitu hanya mencakup 4 tahap: analisis, desain, pengembangan, dan evaluasi. Hasil validasi menunjukkan bahwa skor rata-rata validitas media adalah 3,48 dan validitas materi 3,63. Keduanya masuk dalam kategori valid hingga media dinyatakan layak untuk digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.